Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada untayan kalimat yang indah kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmatnya kepada kita semua, berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan tentunya. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan kutambah, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersolat kepada beliau kelak di hari kiamat diakui sebagai umatnya, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya alumni Pondok Pesantren Nurul Islam angkatan ke-15 yang akan memberikan sedikit nasihat yang bertema Tahun Baru Akhlak Baru. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhlak, ada salah satu manusia yang harus kita tiru akhlaknya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat jelas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri baginda Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Jadi ketika seseorang ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita harus meniru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang ingin menjadi pedagang, kita tiru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika seseorang ingin menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik dan benar, siapa yang wajib ditiru yaitu akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam diri baginda Nabi lengkap untuk kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Maka dari itu kita harus meniru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan adapun tujuan baginda Nabi diutus ke muka bumi ini telah dijelaskan di dalam hadis, inna bu'istu liutamima makarima akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tujuan baginda Nabi diutus adalah salah satunya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhlak, ada 3 pokok atau pondasi utama dalam kita berakhlak. Yang pertama itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akhlak kita kepada sesama manusia. Yang ketiga akhlak kita kepada alam semesta dan semua isinya. Yang pertama itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak pokok atau inti, pondasi dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kita kepada sesama manusia. Dan yang kita bahas di sini yaitu akhlak kita kepada sesama manusia. Salah satunya dengan menjaga lisan dan tangan kita. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus menjaga lisan kita?
karena kita ketahui memang lidah ini tidak bertulang. Tetapi satu perkataan yang menyakiti seseorang bisa mengantarkan suatu keburukan untuk diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita supaya tidak menyinggung bahkan menyakiti perasaan orang lain. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan di dalam hadisnya, salamatul insan fil hibdi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dengan ia menjaga lisannya. Jadi ketika kita ingin selamat, kita harus menjaga lisan kita dari perbuatan yang bisa menyebabkan kita tidak dicintai atau bahkan tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi juga mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Bayangkan, ketika seorang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu indikatornya itu dikaitkan dengan lisan, baik berkata yang baik atau lebih baik diam. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita dari perbuatan yang bisa menyinggung bahkan menyakiti hati orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita untuk selalu berkata yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata yang benar. Berarti lisan kita ini, akhlak lisan kita ini menentukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti akhlak lisan kita ini menentukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berkata yang benar, semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berkata yang benar, semakin beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo sama-sama kita jaga lisan kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan lisan kita yang kita buat untuk berzikir, lisan kita yang kita buat untuk membaca Al-Quran, lisan kita yang kita buat untuk bersolawat, tetapi lisan kita juga yang untuk menceritakan keburukan orang lain. Lisan kita juga yang kita perbuat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas bagaimana doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ayo mulai dari sekarang kita perbaiki, kita benahi akhlak kita supaya kita tidak membicarakan aib orang lain, supaya kita tidak memfitnah orang lain. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan suatu kebaikan untuk diri kita dengan cara kita menjaga akhlak, yaitu salah satunya dengan menjaga lisan kita. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu pepatah mengatakan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tetapi satu perkataan yang menyakiti hati orang lain bisa menembus ribuan kepala. Untuk itu, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata. Kita perbaiki di tahun 2026 ini akhlak kita, yaitu salah satunya dengan menjaga lisan kita dari menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain akhlak lisan kita, ada salah satu akhlak yang harus kita jaga juga, yaitu akhlak tangan kita. Contohnya ketika tangan ini bersosial media atau memposting sesuatu di sosial media, maka kita ketika bersosial media harus bijak dalam menggunakannya. Contohnya ketika kita bisa memposting sesuatu atau men-sharing sesuatu, yang pertama yang harus kita perhatikan, postinglah sesuatu itu yang bisa bermanfaat untuk kita, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan dengan kita mempost sesuatu yang bermanfaat untuk kita, ada suatu kebaikan yang bisa mengalir kepada diri kita. Bukankah kata Nabi, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Maka postinglah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain tentunya. Yang kedua yaitu
kita lihat yang kita posting ini tujuannya menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Jika tujuannya untuk menyinggung atau bahkan menyakiti orang lain, jangan kita posting, karena kita sudah menyiapkan suatu keburukan untuk diri kita sendiri. Makanya ketika sebelum kita sharing, ada saring sebelum sharing. Kita lihat jika tujuannya baik, baru kita posting. Jika tujuannya jelek, jangan kita posting, karena itu dapat mengantarkan suatu keburukan untuk diri kita sendiri dan kembalinya akan kepada diri kita sendiri. Untuk itu, ayo kita benahi diri kita di tahun 2026 ini dengan cara yaitu menjaga akhlak kita. Salah satunya menjaga lisan dan tangan kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga lisan dan tangan kita, Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memberikan suatu kebaikan untuk diri kita. Dan mudah-mudahan juga dengan kita selalu menjaga lisan dan tangan kita, Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ridhonya untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika nasihat singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, jangan lupa untuk di komen, like, and share. Dan jangan lupa di follow juga akun Instagram kita itu Nuris TV. Mudah-mudahan dengan kita menyebarkan suatu kebaikan, kita termasuk orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah nasihat singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memotivasi kita, dapat berubah akhlak kita untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita untuk selalu istiqomah di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu datangnya dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.